Ketika usia Nabi Muhammad SAW itu 12 tahun, Nabi Muhammad itu diajak pamannya, siapa namanya pamannya? Abu Thalib. Itu diajak pertama kali berdagang ke Syam. Ya. Jadi saat sampai di Basrah, ya sebelum sampai Syam, mereka itu bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu dikenal namanya siapa? Bahiroh. Ya, pendeta Bahiroh. Jadi Bahiroh itu seorang pendeta Nasrani yang sangat ahli, ya, sangat ahli tentang Injil, ya, menguasai Injil. Ya. Jadi ketika melewati Nabi Muhammad, akhirnya dia mengamati. Jadi Bahiroh itu punya kebiasaan sering melihat lewat jendela siapa yang lewat-lewat itu, ya, punya kebiasaan seperti itu. Dan kebiasaan itu juga turun ke murid-muridnya. Saat dia Bahiroh udah meninggal, murid-muridnya juga punya kebiasaan seperti itu. Jadi dia tahu siapa yang lewat siapa. Ya. Jadi ketika ia melewati Nabi Muhammad, ia mengamati dan mengajak berbicara. Nabi Muhammad akhirnya mengajak bicara. Beberapa saat kemudian Bahiroh menoleh kepada Abu Thalib dan bertanya, apa kedudukan anak ini di sisi kamu? Nah, akhirnya Abu Thalib menjawab, ini anakku. Ya. Karena Abu Thalib selalu memanggil Nabi Muhammad itu sebagai anak. Ya. Karena kecintaan yang sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Bahiroh berkata, apa jawab Bahiroh? Dia bukan anak kamu. Karena tidak mungkin ayah anak ini masih hidup, gak mungkin. Jadi Bahiroh itu tahunya semua itu dari kitab, dari Injil. Gak mungkin anak ini bapaknya masih hidup, gak mungkin. Akhirnya Abu Thalib terkejut dan berkata, ya ini adalah anak saudaraku. Abu Thalib ini kan berkejut. Iya betul, ini adalah anak saudaraku. Akhirnya tanya Bahiroh lagi, bagaimana kondisi ayahnya? Abu Thalib menjawab, ia meninggal saat ibunya anak ini mengandungnya. Ya, kata Bahiroh, kali ini jawaban Anda baru benar. Sekarang bawa anak ini pulang dan jaga dia dari orang Yahudi. Karena kalau mereka melihat anak di sini, ya, melihat dia di sini pasti akan dicelakainya. Ya, akhirnya putra saudaramu ini kelak akan berurusan, ya, dengan sebuah perkara yang sangat besar. Maka Abu Thalib cepat pulang dan kembali ke Mekah. Ya, jadi semua tentang Nabi Muhammad itu sudah dikabarkan melalui kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau orang bertanya saat ini dicari di Injil kok nggak ada lah, Injilnya yang sekarang yang palsu, yang tidak Injil asli. Kalau yang asli zaman dulu, ya Injil kan mengalami perubahan-perubahan. Dulu nggak ada perjanjian baru, kalau sekarang ada perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu ya kata pemimpinnya itu yang ditulis dan dimasukkan dalam kitab Injil. Ya. Jadi saat masa remajanya Nabi Muhammad itu, dia mencari rezeki dengan mengembalakan kambing, ya, dan mengambil opah. Jadi beliau itu bercerita tentang dirinya. Aku dulu mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dan mendapatkan opah beberapa kirot. Ya, jadi selama masa mudanya, Allah memelihara Nabi dari berbagai penyimpangan yang biasa dilakukan oleh pemuda lain seusianya. Ya. Nabi Muhammad itu sangat terjaga. Jadi nampak jelas, ya, para ahli kitab generasi awal, yaitu Yahudi, Nasrani, saat sangat mengetahui akan tibanya seorang nabi yang akan menyempurnakan agama mereka. Jadi ahli kitab, Nasrani ataupun Yahudi, mereka itu betul-betul sudah tahu bahwa di dalam kitab mereka itu sudah menjelaskan nanti akan datang seorang nabi, di mana nabi ini akan menyempurnakan apa yang selama ini mereka anut. Ya, mereka sebenarnya sudah tahu. Ya, mereka memusuhi itu kan karena nggak suka, karena nggak turun dari golongan mereka. Dalam hadis itu maksudnya Allah yang telah berfirman, ya, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka itu biasa memohon kedatangan Nabi, ya, untuk mendapatkan kemenangan atas orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, maka mereka lalu ingkar kepadanya. Ya, maka laknat Allah atas orang yang ingkar itu. Itu dalam surah Al-Baqarah dijelaskan. Ya. Jadi nampak pula bahwa mereka itu juga sangat mengetahui secara detail tentang ciri fisiknya Nabi Muhammad. Ya, sangat pribadi Nabi yang sangat terakhir itu tersebut dalam kitab Taurat dan Injil. Ya, jadi hal ini juga dari kesimpulan Bahiroh, itu pendeta Bahiroh ketika ia selesai mengamat-amati Nabi Muhammad, jadi juga diperkuat dengan Al-Quran, ya, bahwasanya orang Yahudi, orang Nasrani telah berikan Alkitab.
yaitu Taurat dan Injil. Mengenal Muhammad seperti mereka itu mengenal anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, ya, padahal mereka itu mengetahui. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Jadi sebenarnya mereka sudah tahu. Jadi Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi yang masuk Islam. Apa katanya? Apakah benar kamu mengetahui ciri Muhammad lebih dari ciri anakmu sendiri? Jawab Ibnu Salam, bahkan lebih, karena Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang nabinya dalam Alkitab, sementara anak kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada mereka. Ya. Jadi bahwa untuk para ahli kitab generasi berikutnya, maka mereka sebagian besar itu tidak lagi mendapatkan ciri tersebut dalam kitab mereka karena berbagai pemalsuan, ya, dan perubahan yang terus-menerus dilakukan oleh para rahib dan pendeta mereka atas kitab mereka. Ya. Jadi sesuai dengan firman Allah, dan sebagian mereka adalah buta, tidak mengetahui apa isi Alkitab kecuali dongengan yang dusta belaka. Maka kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit dari perbuatan mereka itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang telah mereka tulis, dan kecelakaan besarlah bagi mereka atas apa yang mereka perbuat. Itu dalam surah Al-Baqarah, ya, 7879. Jadi dalam kaitan dengan pekerjaan Nabi Muhammad mengembala kambing itu ada 3 pelajaran, ya, yang dapat diambil. Ya. Apa itu? Perasaan yang halus. Ya, jadi beliau itu memiliki perasaan yang sangat halus, sensitif, walaupun ia dinafkahi oleh pamannya yang amat sangat menyayanginya, tapi beliau berusaha sekuat tenaga untuk meringankan beban pamannya, ya, sekemampuan Nabi. Jadi walaupun penghasilannya tidak besar, tapi beliau sejak muda telah memiliki sifat yang mandiri, ya, tidak manja serta menggantungkan dirinya pada siapapun, ya, tidak manja, tidak menggantungkan, ya. Jadi beliau anak yang sejak kecil yatim piatu, sehingga beliau dipuji oleh Allah dalam ayatnya, ya, Al-Quran telah menceritakan dalam surah At-Taubah, telah datang kepada kalian seorang Rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia, terasa berat baginya penderitaan kalian, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, jadi sangat menginginkan keselamatan keimanan bagi kalian dan amat belas kasihan kepada orang yang beriman. Ya, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Ya, dan jika mereka itu berpaling, katakanlah, ya, cukuplah Allah bagiku. Ya, tidak ada ilah kecuali Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah pemilik arsy yang agung. Rabbul arsyil azim. Itu dalam surah At-Taubah. Ya, jadi tentang Nabi Muhammad itu sudah berkali-kali disinggung-singgung oleh ahli kitab dan rahib ataupun para pendeta, karena sudah tercantum di dalam kitab-kitab mereka sebelumnya. Ya, dimulai dari mbahnya, yaitu Abdul Muthalib, yang pertama kali pergi dalam perdagangan menuju ke Syam. Di sana dia udah dikasih tahu juga sama pendeta bahwa nanti akan lahir cucumu itu, nanti namanya Ahmad Muhammad dan akan menjadi nabi. Ya, kemudian pada usia 12 tahun, ya, saat pamannya ke Mekah, juga ke Syam melakukan perdagangan, juga sama, dicegat sama pendeta Bahirah juga dikatakan, oh itu kok kabilahnya adalah kabilahnya Muhammad dan pamannya. Nah, betul, anak ini siapa ini? Nah, dilihat, dicek, ternyata benar ini adalah bakal jadi nabi. Ini yang diceritakan dalam kitab mereka. Maka bawa pulang. Nah, jadi sangat diketahui dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, jelas ya. Jadi peristiwa-peristiwa yang terkait Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali, karena memang seorang nabi, manusia yang dipilih oleh Allah. Tentunya Allah memberikan tanda-tanda keluar biasaan, dan tanda-tanda itu ditangkap oleh semua makhluk di seluruh alam. Ya.
Beda, orang yang mulia dengan orang yang tidak mulia itu beda. Orang yang bersih dengan orang yang kotor juga beda. Jadi orang yang diangkat oleh Allah memiliki suatu predikat tertentu, sudah pasti Allah memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Tentunya tanda-tanda itu diketahui oleh orang-orang yang Allah pilih juga. Ya, diantaranya para rahib, ya, ataupun pendeta yang betul-betul tahu tentang kitab-kitab yang terdahulu sebelum turunnya Al-Quran. Ya. Jadi perjalanan Nabi mulai perdagangan bersama Abu Thalib dimulai sekitar usia berapa? 12 tahun, sekitar 12 tahun. Itu setelah meninggal mbahnya, yaitu Abu Thalib, Abdul Muthalib. Ya. Jadi saat rombongan Quraisy itu telah siap untuk berangkat, Nabi Muhammad sebelumnya sudah ingin ikut, tapi nggak boleh sama Abu Thalib karena masih kecil. Ya, saat keinginan pertama itu disampaikan, akhirnya nggak boleh. Akhirnya Nabi Muhammad, ya sudahlah, akhirnya dia mengembala kambing. Nah, tapi ketika usia sudah 12 tahun, ya, rombongan Quraisy telah siap berangkat, namun Abu Thalib masih mondar-mandir, ragu terhadap keputusan yang telah beliau ambil. Akhirnya Abu Thalib pun duduk dia sambil mendekati dan melihat Nabi Muhammad kecil. Tanpa diduga Muhammad kecil itu datang menghampiri Abu Thalib serta duduk di pangkuannya. Abu Thalib akhirnya merasa terharu. Akhirnya berkata Abu Thalib, Allah, ya demi Allah, aku tidak akan meninggalkan kamu, Muhammad, dan kamu harus selalu berdampingan dengan aku untuk selama-lamanya. Itu saking cintanya pamannya, yaitu Abu Thalib. Akhirnya Muhammad, ya, yang satu masih kecil, merasa gembira dan langsung bergegas untuk berkemas menata perbekalan yang dibutuhkan nantinya, ya. Setelah itu beliau menunggang kendaraan dan duduk di belakang paman, ya, yaitu Abu Thalib. Akhirnya Nabi Muhammad, ya, Muhammad kecil waktu itu bersama rombongan yang lainnya segera berangkat ke negeri Syam. Jadi ini merupakan momen pertama kalinya Nabi Muhammad itu berkelana ke gurun pasir. Ya, akhirnya terlewati hari demi hari sampai tempat demi tempat itu terlewati semua sampai dia di kota Syam. Tapi rombongan itu ingin berhenti untuk melepaskan lelah. Jadi itu berhenti di suatu tempat. Ya, tempat itu ada yang mengatakan Basrah, ya, daerah situ. Basrah itu daerah Yordania. Ya. Akhirnya apa? Rombongan itu yang bersama Nabi Muhammad ingin berhenti untuk melepaskan lelah, ingin istirahat. Tiba-tiba seorang rahib keluar di situ. Ada rahib yang keluar dari tempat peristirahatannya. Ya, jadi sebelumnya setiap kali Abu Thalib dan rombongannya melewati persinggahan itu, dia tidak pernah keluar. Ya, rahib mendatangi rombongan Quraisy. Ada yang mengatakan istirahat di bawah pohon, ya. Tempat ada pohon besar, di mana pohon besar itu tempat berteduhnya, biasanya para nabi-nabi terdahulu berteduhnya di tempat itu. Ya, pernah dengar nggak nama pohon itu? Pohon apa namanya itu? Itu namanya pohon sahabi. Ya, pohon sahabi itu jadi pohon yang menjadi sahabatnya Nabi sejak kecil itu. Ya, jadi pohon besar yang rimbun itu berdiri di daerah Yordania. Ya, sekitar 150 km dari kota Aman. Ya, jadi pohon sahabi itu pohon yang diyakini yang memang menjadi tempat berteduhnya Nabi Muhammad dan para nabi-nabi dulu selalu berteduh di tempat itu. Ya, jadi Nabi Muhammad waktu masih kecil bertemu dengan seorang Nasrani, yaitu pendeta rahib, yaitu namanya siapa? Bahiro, ya. Ada yang bilang Buhairo. Jadi saat itu Nabi Muhammad itu sedang menjalankan misi perdagangan ke Syam bersama Abu Thalib. Pohon tersebut usianya itu sangat tua, ya. Jadi pada masa Nabi saja itu udah besar, ya. Jadi sudah mencapai ribuan tahun. Jadi pohon sahabi itu masih tetap hidup dan tumbuh subur, walaupun panas terik matahari gurun pasir, ya. Itu di daerah Yordania. Jadi seorang pakar tafsir, yaitu Muhammad bin Ibnu Jarir At-Tabari, dia menceritakan juga bahwasanya Buhairah itu bertemu dengan Nabi Muhammad kecil itu saat usia kurang lebih 9 sampai atau 12 tahun. Ya, jadi rombongan itu memang sedang berjalan ke Syam. Jadi Buhairah itu seorang pendeta Nasrani. Kemudian Buhairah mengajak rombongan tersebut untuk beristirahat sejenak di pohon tersebut, ya, pohon sahabi namanya. Tapi memang sebelumnya itu Buhairah juga sudah merasakan firasat, ya, bahwa
dia akan bertemu dengan seorang nabi terakhir. Ya, sudah ada firasatnya. Abu Hurairah pun juga memberitahu Abu Thalib bahwa ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Ya, tandanya apa? Tanda itu berupa awan yang selalu menaungi, memayungi Muhammad ya dari terik sinar matahari selama perjalanan. Ya, Abu Hurairah juga melihat ketika Nabi Muhammad sedang duduk di bawah pohon sahabi, ranting-ranting pohon itu menunduk, ya, berusaha menutupi Nabi agar tidak terkena terik matahari. Akhirnya dia berpesan juga pada Abu Thalib selalu menjaga agar juga menjaga putra kecil ini karena suatu saat dia ini akan membawa keberkahan bagi umat manusia. Ya. Jadi walaupun pohon sahabi ini berada di tengah gurun pasir yang sangat panas, dia tetap berdiri kokoh, ya, tambah besar. Karena apa? Ini ada keberkahan Nabi. Jadi pohon sahabi itu kondisinya itu betul-betul sangat lebat dan memang menjadi tempat untuk bernaung. Jadi di saat itu, rahib itu begitu keluar dari tempat peristirahatannya, kemudian dia langsung menemui Abu Thalib. Ya. Dan Nabi Muhammad kecil saat itu, tiba-tiba dia memegang tangan Muhammad dan mengatakan, "Hadza sayyidul alamin. Hadza sayyidul alamin." Ini adalah penghulu sayyid, ya, penghulu orang terhormat dari seluruh alam. Hadza rasulu rabbil alamin. Ini adalah utusan Rabb, ya, Rabb semesta alam. Hadza yab'atsuhullahu. Nah, ini adalah dia yang diutus oleh Allah. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, itu kata rahib itu. Akhirnya pemuka Quraisy itu mengatakan, apa yang Anda ketahui tentang anak ini? Akhirnya rahib juga mengatakan, innakum hina ashraftum minal aqbah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Jadi kamu, ya, ketika kalian itu muncul dan naik menuju padang, ya, ini bukti tidak ada satupun dari bebatuan dan pohon-pohon melainkan bersujud kepadanya. Sajidan wala yasjuduna illan nabi illa linabiyyin. Dan pohon-pohon itu tidak akan bersujud melainkan hanya kepada nabi. Mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Illa linabiyyin. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nabi wa khataman nubuwah asfal min udurufi katifihi. Jadi sungguhnya ketika kalian muncul dan naik menuju padang, tidak ada satupun dari bebatuan dan pohon-pohon melainkan semuanya bersujud kepadanya. Dan mereka itu tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dialah nabi yang dinanti-nanti, itu kata rahib itu. Jadi apa artinya semua itu? Tanya orang Quraisy yang ada dalam pendapat sang rahib itu. Sesungguhnya aku dapat mengetahui melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan di pundaknya itu yang mirip buah apel, kata rahib itu. Ya. Wa inni a'rifu bi khatamin nubuwah asfal min udurufi katifihi. Itu kata rahibnya. Sungguhnya aku dapat mengetahui melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan di pundaknya yang mirip buah apel, ya, kata rahib. Tak lama kemudian Nabi Muhammad beserta rombongan Quraisy yang lain dijamu oleh sang rahib itu yang telah disiapkan berbagai macam hidangan, makanan, dan minuman untuk menghilangkan rasa lapar dan haus dalam perjalanan. Jadi para rombongan Quraisy pun tak menyanyiakan jamuan makan yang diberikan rahib itu. Bahkan sang rahib pun juga membuatkan makanan buat perbekalan rombongan untuk dimakan selama dalam perjalanan. Ya, itu rahib pendeta Nasrani. Ya, tapi baik sekali menolong umat Nabi Muhammad dan rombongannya. Ya, kalian jangan bedakan dengan pendeta-pendeta saat ini, itu beda. Kalau dulu pendeta-pendeta itu betul-betul berpegang teguh kepada kitabnya, yaitu Injil. Ya, kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, ya, sebelum Injil. Semua kitab-kitab terdahulu itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat. Ya, semua itu mengajak kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Sampai Al-Quran turun juga sama seperti itu. Karena Al-Quran itu melengkapi kitab sebelumnya, Injil dan Taurat, Zabur. Ya. Makanya Quran itu lengkap. Ya. Jadi jika pendeta-pendeta saat ini di zaman modern ini betul-betul mengamalkan Injil yang asli, ya, sudah pasti dia akan mendukung dan ikut Al-Quran. Ya. Sudah pasti dia akan memiliki contoh-contoh sikap kerahiban ataupun kependetaan seperti siapa? Buhairah tadi, ya. Sudah pasti seperti itu. Jadi setelah itu Nabi Muhammad pun juga dipanggil untuk menemui rahib. Saat itu pula ketika Rasulullah berjalan, tiba-tiba awan juga menaungi beliau. Rahib pun juga semakin yakin dengan kenabian Nabi Muhammad.
Ya. Jadi awan itu mengikuti Kanjeng Nabi, memayungi. Dan yang lebih mencengangkan lagi apa? Ketika Nabi Muhammad itu berjalan, selain dinaungin awan, pohon yang sebelumnya menaungin orang Quraisy, ya di tempat duduknya tiba-tiba saja pohon itu beralih menaungi Nabi Muhammad, menaungi Muhammad. Ya, semua orang dibuat takjub ya dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Padahal mereka itu belum pernah sekalipun melihat kejadian aneh seperti ini. Ya, lihatlah naungan pohon ini pindah kepada Muhammad. Ya, bukankah ini suatu mukjizat? Dan bukan sihir, kata rahib sambil mengucapkan salam perpisahan. Jadi begitu mau pamitan, lihat ini naungan pohon ini, pindah ke Nabi Muhammad lagi, pindah ke Muhammad. Ini bukan suatu sihir, ini mukjizat. Ya. Jadi Rasulullah itu memang memiliki banyak mukjizat, ya. Itu untuk menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Selain mampu, ya, mengeluarkan juga air dari sela jari-jarinya, beliau juga memiliki mukjizat yang sangat banyak sekali. Awan dapat bergerak mengikuti Rasulullah, melindungi beliau, ya, kemanapun pergi. Jadi semasa belum menjadi nabi, masih masa-masa muda, ya, itu Muhammad itu juga udah terkenal di daerah sana, udah terkenal. Ya, saking terkenal baiknya, terkenal kebijaksanaannya, terkenal kedermawannya, terkenal dan unggul dalam segala hal. Sampai orang-orang Quraisy itu memberikan julukan Al-Amin yang sangat dipercaya. Ya. Al-Amin yang sangat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mulai dari saat remaja, ya, saat usianya masih remaja, Nabi Muhammad itu mendapatkan gelar dari orang-orang Quraisy sebagai Al-Amin. Ya. Jadi Al-Amin itu yang berarti orang yang sangat dapat dipercaya. Ya, sampai-sampai ketika beliau datang kepada mereka, orang-orang akan menyeru dengan keras. Ya, sampai mereka akan mengatakan, telah datang Al-Amin. Ya, telah datang Al-Amin. Itu saking dia itu melihat bahwa pada diri Rasul itu orang yang betul-betul sangat dipercaya. Ya, perilaku akhlaknya yang sangat luar biasa. Ya, padahal jadi Rasulullah itu beliau rajin. Ya, semasa Rasulullah itu saat itu beliau rajin mengembala kambing bersama anak-anak itu yang tergolong miskin, ya, sifatnya sabar, tabah. Jadi karena Nabi itu, walaupun dia tergolong miskin, saat itu dia punya sifat yang sangat sabar, tabah, kasih sayang, dan suka juga menolong makhluk yang lemah. Ya. Jadi pada saat menginjak 12 tahun, Abu Thalib mengajak dia ke Syam dalam rangka berdagang, ya, seperti yang sudah diceritakan kemarin, ya. Jadi Rasul itu sejak masa remaja itu dia udah mampu untuk mencari penghidupan sendiri, tidak lagi bergantung kepada pamannya. Di antara cara kemandiriannya bagaimana? Mengembala kambing, ya, sebelum berdagang bersama pamannya ke Syam. Jadi pada masa remaja Nabi Muhammad juga pernah ikut berperang bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Dan saat itu perang yang pertama kali dilakukan Nabi ikut serta itu perang apa namanya? Perang Fijar. Di Nakhlan, yaitu antara Mekah dengan Madinah. Jadi perang Fijar itu perang yang terjadi antara Bani Kinanah dengan kaum Quraisy. Dinamakan perang Fijar itu karena terjadinya pada bulan-bulan suci. Ya. Bulan yang tidak boleh perang. Tapi kok tahu-tahu ada orang yang nyelonong. Ya. Yang mengakibatkan peperangan. Kabilah-kabilah yang seharusnya tidak boleh berperang. Jadi pada saat itu pekan-pekan dagang diadakan di Ukas, ya, pasar pada zaman Nabi dulu. Nah, di tempat itu penyair-penyair terkemuka membacakan sajak-sajak yang terbaik. Di tempat itu juga Qais berpidato, ya, dan di tempat itu juga masyarakat Yahudi, Nasrani, dan penyembah-penyembah berhala masing-masing mengemukakan pandangan dengan bebas, ya, sebab bulan itu bulan suci. Tetapi ada yang namanya Barot bin Qais dari kabilah Kinanah tidak lagi menghormati bulan suci, ya, dengan mengambil kesempatan membunuh Urwah Ar-Rahal bin Utbah dari kabilah Hawazin. Jadi kejadian itu disebabkan karena apa? Nu'am bin Munzir setiap tahun itu mengirimkan kafilah dari Hijaz menuju ke Ukas dengan membawa muskus dan sebagai gantinya akan kembali dengan membawa kulit hewan, tali, kain tenun, sulam Yaman, ya.
Jadi ketika itu Nu'man memilih Urwah untuk melintasi jalan Najd menuju Hijaz. Karena pilihan Nu'man terhadap Urwah, jadi membuat Barot dari kafilah Kinanah merasa jengkel. Kemudian dia mengikuti Urwah dari belakang dan membunuhnya. Nah, setelah itu ya bawa ke kafilahnya. Jadi setelah itu Barot memberitahu kepada Bishr bin Abi Hasim bahwa pihak Hawazin akan menuntut balas. Ya. Jadi pihak Hawazin menyusul Quraisy sebelum bulan suci, maka terjadilah perang antara mereka. Ya, akhirnya pihak Quraisy mundur dan bergabung dengan pihak menang di Mekah. Ya. Jadi pihak Hawazin memberi peringatan pada mereka akan kembali tahun depan ya untuk perang di Uqas. Jadi perang itu terjadi selama 4 tahun. Ya, mengenai Nabi Muhammad ketika itu terdapat perbedaan. Ada yang mengatakan 15, ada pula yang mengatakan 20 tahun ya, sama halnya dengan para Nabi Muhammad dalam peperangan, dalam perang itu juga terdapat perbedaan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi hanya mengumpulkan anak panah, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Nabi ikut memanah dan menghadapi musuh. Beberapa tahun setelah kenabian, Nabi Muhammad menyebutkan tentang perang Fijar itu adalah dengan Nabi berkata, aku mengikutinya bersama paman-pamanku dan aku juga ikut melemparkan panah dalam perang itu. Aku tidak suka kalau tidak ikut melaksanakannya. Ya, jelas ya. Itu perang apa? Perang Fijar. Jadi setelah terjadi perang Fijar, jadi akhirnya setelah terjadi perang Fijar itu tata hukum di kota Mekah itu menjadi berantakan. Ya, keadaan di Mekah menjadi berantakan, menjadi tidak nyaman. Ya. Akhirnya hal ini disebabkan karena Abdul Muthalib wafat. Ya, setelah Abdul Muthalib wafat dan setelah terjadi perang Fijar, itu kondisi Mekah menjadi berantakan. Akhirnya masyarakat Mekah ingin dan membuat sebuah persumpahan ya, yang dinamai dengan Hiflul Fudul. Ya, tujuannya apa? Untuk melindungi setiap orang, ya, baik penduduk Mekah maupun orang asing yang datang di Mekah, dan dibentuk pula suatu organisasi untuk itu. Jadi organisasi namanya apa? Hiflul Fudul. Ya, itu yang didirikan karena untuk mengatasi masalah saat itu Mekah dalam keadaan yang tidak aman. Akhirnya Nabi Muhammad juga terpilih menjadi salah satu atau salah seorang pemimpin dalam organisasi Hiflul Fudul itu. Ya, jadi dalam organisasi ini ya, terlihat betapa besar kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Mulai muncul kepemimpinan Rasul, kepemimpinan Nabi Muhammad itu mulai terlihat. Jadi kehebatan Nabi Muhammad mulai muncul, kebijaksanaannya mulai sangat terlihat dengan jelas saat beliau Kanjeng Nabi menjadi salah satu pemimpin di organisasi Hiflul Fudul. Jadi selain sifat kasih sayang yang terkenal, jadi Muhammad juga saat itu masih remaja juga dikenal sebagai pemuda yang memiliki budi pekerti yang halus serta sifat yang amat mulia. Akhirnya mendapatkan gelar Al-Amin itu berkat jasanya dalam menyelesaikan perseteruan ya antar suku yang ada dalam hal meletakkan Hajar Aswad di tempat Ka'bah. Ya, di samping juga Nabi Muhammad itu dengan akhlak dan perilakunya yang sangat luar biasa, ya, lebih-lebih saat terjadi perseteruan antara suku-suku Quraisy, ya, antar suku dalam hal meletakkan Hajar Aswad. Jadi Nabi Muhammad itu sifatnya betul-betul luar biasa, berani, tangkas, satria, tidak pernah gentar dalam menghadapi musuh. Ya, walaupun di balik itu juga memiliki banyak kesabaran dalam menghadapi berbagai cobaan, kuat memegang cita-cita, teguh hatinya. Ya, walaupun tetap memiliki kesederhanaan dalam setiap langkah hidupnya. Jadi menjadi anggota Hiflul Fudul itu terjadi saat kota Mekah memang sudah tidak lagi aman. Jadi organisasi itu muncul, kekuasaan pihak Quraisy tidak sanggup lagi menjamin keamanan para penduduk Mekah dan sekitarnya. Ya, dalam lingkungan pemerintahan kota Mekah tidak ada jabatan kehakiman, kepolisian, juga mengadili salah seorang bersalah, nggak ada. Guna menjamin itu, hak milik jiwa, ya, gangguan dari yang orang yang berbuat jahat, yang sewenang-wenang. Maka organisasi itu muncul. Ya, berhubung dengan itu, atas inisiatif dan usaha beberapa orang Quraisy dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Manaf, Bani Zuhrah, Bani Taim, dipelopori oleh Zubair bin Abdul Muthalib. Ya. Jadi pada suatu hari diadakanlah salah satu pertemuan penting yang bertempat di rumah Abdullah bin Jud'an At-Tamimi. Itu orang yang tertua dan berpengaruh dalam lingkungan mereka pada saat itu. Nah, ini jadi setelah Abdul Muthalib meninggal. Jadi adapun yang dibicarakan dalam pertemuan itu apa? Berkaitan dengan adanya kehakiman dan undang-undang
guna melindungi kepentingan segenap penduduk di kota Mekah, ya, dan juga para pendatang, terutama untuk melindungi kaum yang lemah dan golongan lapisan bawah yang dianiaya oleh pihak yang kuat. Ya. Jadi akhirnya putusan diambil dalam musyawarah yang itu singkatnya apa? Kota Mekah daerah diadakan satu perserikatan yang bertujuan untuk memulihkan keamanan, menegakkan keadilan bagi seluruh penduduk Mekah dan sekitarnya. Jadi perserikatan itulah yang disebut dengan apa? Hilful Fudul, ya. Hilful Fudul. Jadi sumpah utama yang berpusat di Mekah. Ya, jadi semacam organisasi untuk mengatasi masalah-masalah dan menjadikan kota Mekah jadi aman, tentram, sehingga yang masuk di sana itu jadi nyaman, nggak ada masalah, menjamin keamanan. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad berusia sekitar 20 tahun. Ya. Jadi sekalipun beliau dalam permusyawaratan itu tampak kelihatan paling muda, tapi karena beliau itu seorang yang sudah dikenal sebagai seorang yang berpikiran cerdas, penyantun, berbudi luhur, maka ketika itu beliau terpilih menjadi salah seorang anggota pengurus, salah seorang pemimpin dalam kepengurusan perserikatan itu. Ya, akhirnya pilihan itu diterima oleh Nabi dengan baik. Jadi perserikatan itu namanya apa? Hilful Fudul, yang diambil dari 3 peserta utama yang masing-masing bernama Al-Fadal. Ya, jadi hal itu juga menunjukkan persekutuan itu akhirnya disebut Hilful Fudul karena memiliki tujuan yang begitu mulia dan nama tersebut sebagai tanda penghormatan. Ya semacam organisasi atau persekutuan, ya, untuk membuat peraturan-peraturan, ya, perundang-undangan, aturan-aturan, ya, serta menjaga kekompakan supaya Mekah itu tetap aman, damai, ya, dan orang-orang itu yang datang ke Mekah juga supaya dia aman, ya. Jadi perjanjian itu terjadi setelah selesai perang Fijar, ya. Di situ ada perjanjian untuk membela orang-orang yang didolimi di Mekah, ya. Dari akhlakul karimah, segala sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW, hingga orang-orang Quraisy pun, orang-orang Mekah, semuanya salut, tertarik, ya, cinta kepada Nabi Muhammad. Sehingga sudah sejak dulu Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Mereka kalau Rasulullah datang pun, mereka juga bersuara mengatakan, telah datang Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad telah datang. Ya, itu kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad karena terlahir dari kepribadian Rasulullah yang sangat sempurna, ya, keindahan yang luar biasa, sehingga menjadikan semua yang melihat Rasulullah mencintai Rasulullah SAW. Jadi ada bentuk cinta yang dapat dirasakan dengan akal cerdas dan dinilai baik oleh jiwa yang sehat, ya, seperti mencintai karakter yang mulia, perilaku, ya, sifat yang baik, akhlak yang luhur, dan adab sopan santun. Nah, jadi kalau itu semua itu bagus, maka lahirlah sesuatu yang dicintai. Ada juga, ya, orang mencintai itu karena dia berbuat baik kepada kita. Ya. Jadi semua macam-macam, ya, macam-macam cinta yang terhimpun dalam diri Nabi Muhammad SAW itu telah Allah anugerahkan, ya, sejak awal sampai akhir. Ya, baik itu kebaikan Rasul yang tersembunyi maupun kebaikan yang nampak. Ya, yang sangat bagus, paling bagus. Jadi kebaikan-kebaikan Rasulullah itu lebih indah daripada indahnya bulan purnama, ya, keindahan-keindahan yang lebih elok, ya. Jadi Rasulullah itu sosok yang sangat indah secara keseluruhan, sempurna, baik jiwa, raga, jasad maupun akhlak. Kemanapun kita menoleh pasti akan menemukan bekas-bekas petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kemanapun kita melihat, ya, berjalan, pasti di sana itu ada bekas-bekas petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki jasa lebih besar atas diri kita selain dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu membimbing kita pada agama, menunjukkan kita pada sunnahnya. Ya. Jadi karena sebab Rasulullah itu, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ya, makanya semuanya itu harus lewat jalur Nabi Muhammad. Ya, orang hidup kalau tidak melalui jalur Nabi Muhammad nggak akan pernah tahu bagaimana cara hidup yang benar. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai Nabi, memuliakan beliau, mengangkat harga dirinya. Jadi beliau adalah makhluk yang paling Allah cintai, itu Rasulullah, serta yang paling dekat dengan Allah dibandingkan siapapun. Ya, di antara bentuk cinta Allah kepada Nabi itu beliau disebutkan
bersamanya di dalam Al-Quran. Jadi bersama Allah, Nabi Muhammad itu disebut dalam Al-Quran itu diantara bentuk cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, juga namanya juga disebutkan bersama Allah di dalam azan. Ya, di dalam azan itu ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Itu artinya apa? Allah telah memilihnya sebagai orang yang terdekat. Ya, jadi Allah merahmati sepanjang malam, sepanjang siang. Para malaikat memohonkan ampunan. Ya. Begitu juga halnya dengan para hamba Allah yang patuh. Kemuliaan yang teragung pada Nabi itu adalah menjadi makhluk yang paling Allah cintai. Ya. Jadi Allah SWT telah menggabungkan ya, antara taat dan cinta kepada Allah dengan taat dan cinta kepada Nabi. Jadi Allah itu tidak mungkin ditaati kecuali melalui perantara Nabi. Ya, kecuali melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Allah juga tidak mungkin disembah kecuali melalui perantara Nabi. Ya, siapapun yang ingin bertakarub ya, dengan cinta kepada Allah SWT hendaknya ya mengikuti Nabi, menteladani petunjuknya. Jadi semua pintu mahabbah ya, cinta kepada Allah dan takarub itu semuanya itu terkunci, tidak bisa dimasukin kecuali pintu itu, pintu Nabi ya. Jadi semua keselamatan, kesuksesan tertutup kecuali jalan Nabi. Ya, makanya Nabi pernah bersabda, doa itu semuanya akan terputus ya, kecuali dengan bersolawat kepada Nabi, harus melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Karena hanya Nabi Muhammad yang bisa membuka kunci itu semuanya. Ya, jadi Nabi Muhammad itu menjadi sebab keselamatan para pencintanya pada hari seorang yang akan meninggalkan saudaranya, ibunya, ayahnya. Jadi seandainya manusia dan jin memuji Nabi sepanjang malam dan siang, mereka itu tetap tidak akan dapat mencapai bagian terkecil pun dari firman Allah tentang Nabi ya. Karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Itu surah At-Tur. Jadi mencintai Nabi itu merupakan salah satu prinsip dalam iman. Ya. Jadi kali cinta kepada Nabi itu bertambah, maka dalam hati ya berarti iman kita juga bertambah. Kalau kecintaan kepada Nabi itu berkurang, otomatis iman kita juga berkurang. Ya, jadi mencintai Nabi itu hukumnya itu wajib. Ya, tetapi cinta itu kalau orang itu sudah melihat betul, mengenali Rasulullah, ya, mempelajari bagaimana cara hidup Nabi, itu tidak perlu cinta itu datang dengan wajib, tapi dia dengan sendirinya akan pasti mencintai Nabi. Jadi wajib cinta itu karena kita semua sudah melihat karakter syakhsiyah, ya, kepribadian Rasulullah sejak awal. Ya, jadi kepribadian yang luar biasa itu akhirnya menjadikan kita itu tertarik, ya, karena kemuliaan Rasulullah SAW. Ada hadis, seorang di antara kalian tidaklah beriman sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan semua orang. Itu hadis Nabi. Ya, muttafaqun alaihi. Jadi hadis ini kalau diterima secara mentah-mentah, kalian nanti akan merasakan ketidakadilan. Tetapi kalau kalian mengerti betul, diterima dengan hati nurani, bahwa iman seseorang itu dinyatakan tidak ada, ataupun tidaklah beriman sampai Nabi Muhammad itu harus dicintai dulu, lebih mencintai Nabi daripada bapak, ibunya, dan anaknya. Ya, jadi sebenarnya cara memahaminya itu, kalau orang itu ya, sampai cinta kepada Nabi, itu berarti dia betul-betul telah menteladani sifat-sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena keindahan ya yang terjadi pada diri Nabi dari perilaku, akhlak, dan berbagai macam sifat-sifat hidup kesempurnaannya itu menjadikan kita semua akan tertarik dan tumbuhlah rasa cinta itu. Ya, begitu cinta itu muncul, ya semakin menguat, ya itu akhirnya terbentuklah keimanan kita. Ya, jadi kalau orang yang normal itu kalau melihat kebaikan mesti senang. Ya, ada orang kok baik sama kamu, baik banget, otomatis kamu senang sama dia, itu udah otomatis. Ya, ya kalau Rasulullah sumber segala kebaikan, ya otomatis cinta kita kepada Nabi otomatis muncul. Ya kalau nggak senang berarti dia nggak tahu tentang kepribadian Rasul karena dia tidak belajar, ya, sehingga dia tidak mengetahui bahwa Rasulullah itu ternyata hanya satu-satunya manusia yang sempurna yang memiliki berbagai kesempurnaan keindahan. Ya, jadi bahkan Allah SWT sendiri tidak menerima iman seorang mukmin sebelum dia mengutamakan cintanya kepada Nabi daripada cintanya kepada dirinya sendiri, serta memprioritaskan Nabi daripada apa yang dia miliki. Ya, di dalam surah At-Taubah, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, ya, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal, tempat tinggal yang kamu sukai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya,
serta berjari jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, ya, itu dalam surah At-Taubah. Ya, tapi perlu ditekankan, ya, perlu kita ketahui juga sejarah yang lebih detail lagi, yang lebih jelas lagi, bagaimana kok sampai Siti Khadijah itu sangat mencintai Rasul, nyenangi Rasul, sehingga dia kepengen sekali dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Ya. Jadi saat itu Rasulullah itu berusia kurang lebih berusia sekitar 25 tahun. Jadi Rasulullah itu menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, Asad bin Abdul Uzza, ya, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib, ya. Itu seperti yang dikatakan oleh sebagian banyak ulama, sebagian besar. Ya. Jadi Khadijah binti Khuwailid itu seorang perempuan pelaku bisnis kaya raya terpandang, ya. Jadi Khadijah itu memperkerjakan banyak karyawan, ya, untuk menjalankan roda bisnisnya dengan sistem bagi hasil, mudharabah, murabahah. Ya. Jadi bagi hasil, ya. Itu sudah dijalankan sejak zaman Nabi. Kalau sekarang itu banyak BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Mereka itu menawarkan program mudharabah, murabahah. Ya. Kalau mudharabah itu bagi hasil dan rugi ditanggung bersama. Kalau murabahah itu ribhun, itu adalah untung. Jadi yang dibagi untungnya tak. Ya. Itu cara jual beli yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad, ya. Di awalnya sudah seperti itu. Jadi orang Quraisy itu adalah kaum pedagang. Jadi ketika Khadijah itu mendengar tentang pribadi Rasulullah, kejujurannya, kelembutannya, keagungannya, amanah, keindahan akhlaknya, akhirnya Khadijah itu ngutus seorang untuk menemui Rasulullah. Ya, jadi Khadijah itu menawarkan kepada Rasulullah untuk memasarkan dagangannya ke Syam. Jadi yang memulai itu bukan dari Rasulullah, tapi Khadijah duluan. Ya. Akhirnya walaupun juga di akhirnya juga Abu Thalib juga yang mengantarkan kepada Khadijah, ya, bahwa ini Rasulullah adalah orang yang terpercaya dan ini Muhammad, ya, ponakanku terpercaya, sehingga Anda kalau membutuhkan dia, ya, nilainya ya tidak sembarangan, ya, karena ini sangat terpercaya dan kualitas unggul, nah intinya begitu. Ya, jadi Rasulullah itu memasarkan dagangan Siti Khadijah ke Syam, ya, dengan ditemani kawan laki-lakinya yang sangat terpercaya juga, namanya Maisarah. Jadi Maisarah kalau kemarin dah Abah ceritain, itu bukan perempuan. Kalau di Indonesia roh-roh itu perempuan, kalau di sana itu Maisarah itu laki-laki. Jadi saat perjalanan Maisarah bersama Nabi Muhammad, Maisarah itu melihat dua malaikat yang menaungi Rasulullah. Jadi Maisarah yang menemani Nabi berdagang, yang diutus Siti Khadijah itu, dia melihat malaikat menaungi Rasulullah dari sengatan panas matahari. Ya, jadi yang menemani Nabi tahu persis ada malaikat yang menaungi, sehingga Nabi Muhammad nggak kena panas dalam perjalanan menuju ke Syam. Karena setelah pulang, sesampai di kota Mekah, Rasulullah menyerahkan hasil uang penjualan barang dagangan kepada Khadijah. Dan Khadijah itu akhirnya mengambil barang dagang dari Rasulullah itu dengan harga 2 kali lipat. Ya, jadi Rasulullah itu bisa memberikan keuntungan kepada Khadijah itu bisa sampai 2 kali lipat, kurang lebih seperti itu. Ya, biasanya kalau yang lain-lain kadar sekian, kalau Rasulullah lebih banyak. Ya, sehingga yang dilakukan Rasulullah itu lebih menguntungkan, lebih memberkahi, lebih memberikan banyak keuntungan kepada Khadijah. Maisarah menceritakan perkataan pendeta tentang dua malaikat yang menaungi, ya, dan tentang dua malaikat yang menaungi Rasulullah, ya. Jadi saat sampai di
sana perjalanan ke Sam, Maisarah juga ketemu pendeta juga, ya, yang menceritakan tentang kerasulan bahwa ini nanti Muhammad akan jadi nabi. Ya. Akhirnya ketika pulang sampai di Mekah, Maisarah menceritakan perkataan pendeta itu dan juga cerita tentang dua malaikat tadi yang menaungi selama dalam perjalanannya. Ya, cerita tadi Rasulullah itu panas terik matahari tapi nggak kepanasan. Kenapa? Dinaungi oleh malaikat. Maisarah cerita juga saat ketemu pendeta di sana. Pendeta cerita juga bahwa ini ciri-cirinya jelas, ini bakal jadi nabi. Ini adalah nabi yang ditunggu, nah, gitu ya. Begitu cerita dengan Khadijah. Khadijah melihat, ya, Nabi Muhammad itu betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya. Jujur banget, amanah banget, ya. Begitu juga keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapati sebelum itu. Selama ini pedagang-pedagang yang bersama Khadijah itu tidak bisa memberikan kebaikan ataupun keuntungan seperti yang dilakukan Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, ditambah juga informasi dari budaknya Maisarah itu perihal budi pekerti beliau, ya, yang demikian manis. Jadi segala perilaku Kanjeng Nabi selama dalam perjalanan itu diselidiki sama Maisarah semua. Ya, tahu persis apa yang terjadi, disampaikan semuanya. Sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara berbicara yang jujur, cara hidup yang penuh amanah, ya, sifat-sifat mulia Rasul. Akhirnya apa? Seakan-akan Khadijah itu menemukan apa yang didambakan selama ini, yaitu calon pendamping idaman. Ya. Padahal banyak sekali para pemuka dan kepala suku di daerah di sana yang demikian antusias ingin menikahi Khadijah, namun semuanya ditolak sama Khadijah. Ya, sudah janda kaya raya, ya, cantik. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada temannya itu, yaitu Nafisah binti Muniyah, yang kemudian bergegas menemui beliau. Akhirnya membeberkan rahasia tersebut kepadanya, ya, akhirnya menyampaikan kepada Khadijah, wahai Muhammad, ya, aku sangat tertarik kepadamu karena kedekatan kekerabatanmu, kemuliaanmu, ya, di tengah kaummu, amanahmu, kebaikan akhlakmu, kejujuran ucapanmu. Ya, kemudian Khadijah juga menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Ya, jadi ia minta, ia itu wanita Quraisy yang paling mulia nasabnya. Jadi Khadijah itu wanita Quraisy, nasabnya paling mulia, terhormat, paling kaya. Orang-orang Quraisy itu berkeinginan menikah dengan dia. Semuanya orang Quraisy itu kepengennya nikah sama Khadijah. Tapi Khadijahnya malah kepengennya kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, sebenarnya yang menyukai pertama itu adalah Khadijahnya, bukan Nabi Muhammadnya. Ya, jelas ya? Ya, karena tertarik dengan keluar biasaan sikap karakter Nabi. Jadi ketika Khadijah itu mengutarakan keinginannya kepada Rasulullah, ya, melalui utusannya, ya, waktu itu utusannya yang disuruh itu siapa? Nafisah binti Muniyah. Akhirnya Rasulullah menceritakan hal ini kepada pamannya. Ya, akhirnya pamannya, ya, didampingi pamannya. Terus kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah juga pergi ke rumah Khuwailid, ya, Khuwailid bin Asad. Ya, jadi Hamzah bin Abdul Muthalib melamar Khadijah untuk Rasulullah. Ya. Jadi Khuwailid itu menikahkan putrinya. Jadi Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid itu berarti siapa? Bapaknya Khadijah, ya. Setelah dilamar putrinya Khadijah dengan Rasulullah, akhirnya nikah, ya. Jadi akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudhar. Jadi pernikahan tersebut itu berlangsung 2 bulan setelah pulang dari Sam. Jadi kapan nikahnya? Setelah pulang dari dagang tadi Sam, 2 bulan setelah itu terjadilah pernikahan. Ya, jelas ya. Akhirnya yang khutbah nikah seperti yang kemarin sudah kita sampaikan. Ya. Jadi akhirnya Khadijah itu bersama Rasulullah itu memiliki anak, ya. Jadi anaknya itu semuanya putra-putri
beliau yang berasal dari pernikahannya itu kecuali putra beliau Ibrahim, ya. Jadi putra-putri beliau itu Qasim, ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, ya, semua putra beliau itu meninggal dunia di masa kanak-kanak. Sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam, ya, serta ikut juga berhijrah. Namun semuanya itu meninggal semasa beliau masih hidup kecuali Fatimah. Ya, jadi Fatimah itu meninggal juga, tapi setelah 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Ya, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah wafat. Jadi Khadijah binti Khuwailid bercerita kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Uzza, Abdul Uzza, yakni pamannya yang termasuk seorang pemeluk Kristen, ya, orang pinter, artinya pendeta, nah, pemeluk Kristen yang juga ahli dalam kitab-kitab mengetahui tentang antropologi. Ya, Khadijah bercerita tentang yang dikisahkan Maisarah budaknya, tentang apa yang dikatakan seorang pendeta padanya dan 2 malaikat yang menaungi beliau tadi. Waraqah bin Naufal berkata, jika ini benar, wahai Khadijah, pasti Muhammad itu adalah nabi untuk umat ini. Aku tahu pasti, ya, bahwa umat ini akan mempunyai nabi yang dinanti-nanti kedatangan, yaitu Muhammad itu. Ya, jadi Waraqah, dia itu pendeta Kristen, masih juga pamannya Khadijah. Dia menekankan bahwa ini adalah nabi yang dinanti. Dia tahu dari mana? Ya, tahu dari kitab-kitab terdahulu yang dia pelajari, namanya dia ahli. Ya, jelas sampai di sini ya. Kita setelah menikah, berjalan usia, ketika Rasulullah SAW berusia sekitar 35 tahun, menikahnya di usia berapa? 25. Nah, begitu berjalan 10 tahun setelah masa pernikahan, jadi selama dalam pernikahan tetap Kanjeng Nabi memiliki satu rutinitas seperti biasa, ya, berdagang serta menyampaikan syiar, ya. Tiba saatnya di usia 35 tahun, orang-orang Quraisy itu menggelar renovasi. Ya, jadi saat 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Siti Khadijah, orang-orang Quraisy menggelar renovasi. Ingin memperbaiki bangunan Ka'bah. Jadi hal tersebut dikarenakan apa? Karena bangunan Ka'bah itu merupakan susunan batu-batu yang tingginya 1 hasta sejak zaman Nabi Ismail, ya, sedikit lebih tinggi dari badan manusia, dengan tanpa atap di atasnya, sehingga banyak pencuri yang mengambil barang berharga yang terdapat di dalamnya. Jadi saat itu Ka'bah bangunannya seperti itu. Dan Ka'bah waktu itu bentuknya enggak 4 persegi gini, bentuknya memanjang begini. Jadi bentuknya kotak tapi manjang gini loh. Apa namanya itu? Persegi panjang ya. Kalau kotak gini, kayak gini, ini apa namanya nih? Persegi ya, itu agak panjang gini. Kalau sekarang kan begini kan? Nah, kalau dulu Ka'bah itu bangunnya gini, panjang. Nah, dulu seperti itu aslinya. Jadi itu sedikit lebih tinggi dari badan manusia, tanpa atap ya. Ditambah dengan kondisi Ka'bah yang saat itu semakin rapuh, ya, dan dindingnya itu sudah pecah-pecah. Jadi 5 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad, kota Mekah itu dilanda banjir. Jadi kenabian Nabi Muhammad umur berapa? Diangkat jadi Nabi? 40 tahun. Berarti usia 5 tahun sebelum kenabian. Berarti umur berapa? 35. Nah, saat itu di Mekah itu dilanda banjir sampai ke Baitul Haram, sehingga Ka'bah itu sangat mungkin bisa runtuh kalau nggak segera diperbaiki. Kemudian Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengambil inisiatif untuk mengawali penghancuran bangunan Ka'bah tersebut. Seraya berkata, ya Allah, kami tidak menginginkan sesuatu apapun kecuali kebaikan. Ya, setelah diketahui Al-Walid tidak mengalami apa-apa, maka pada hari kedua orang-orang Quraisy turut serta merobohkan bangunan tersebut sehingga sampai ke Rukun Ibrahim. Jadi merobohkan sehingga sampai di Rukun Ibrahim. Setelah itu mereka siap untuk membangunnya kembali. Jadi artinya apa? Direnovasi, ya, diperbaiki, direnovasi.
Jadi Ka'bah direnovasi itu sudah mengalami renovasi berkali-kali sejak zaman Nabi Adam itu. Ya. Terus kemudian banjir yang terjadi saat Nabi usia 35 tahun mengakibatkan Ka'bah itu semakin rusak, jadi perlu dilakukan perbaikan kembali. Ya. Akhirnya apa? Setiap kabilah mendapatkan giliran untuk membangunnya. Setiap kabilah, karena di sana kabilahnya banyak. Ya, kemudian setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang paling baik dan memulai membangunnya. Tapi itu bergiliran ya. Saat mengumpulkan batu-batu itu. Akhirnya apa? Yang bertugas menangani Ka'bah ini adalah seorang arsitek yang berbangsa Romawi bernama Bakum. Siapa? Jadi yang membangun Ka'bah yang bentuknya persegi empat itu yang membangun itu. Jadi ketika pembangunan sampai ke Hajar Aswad, mereka semua berselisih paham tentang kabilah mana yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Ya. Karena ini kan batu penting, perselisihan itu tidak dapat diselesaikan, malah sampai berlarut 4-5 hari tanpa ada keputusan. Ya, ribut masalah batu ya. Sopo, siapa yang menaruh batu ini nanti? Perselisihan itu semakin meruncing, bahkan hampir menjurus pada pertumpahan darah di Tanah Suci. Akhirnya apa? Salah seorang dari mereka, yaitu ayahnya Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, memberikan pandangan kepada mereka agar menyerahkan keputusan kepada orang yang pertama di antara mereka yang memasuki pintu Ka'bah. Ya. Jadi semuanya sependapat menerima syarat itu. Akhirnya dengan kehendak Allah SWT bahwa orang tersebut adalah ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka mengetahui orang tersebut adalah Nabi Muhammad, mereka bergumam dan berkata, dia adalah Al-Amin, ya, dia adalah orang yang sangat dipercaya. Kami rela. Nah, jadi orang-orang pada rela kalau Nabi Muhammad yang menaruhnya, karena dia sudah dikenal sebagai Al-Amin. Kami rela apapun yang diputuskan. Inilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah mereka semua berkumpul, Rasulullah memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Akhirnya Rasulullah meminta sehelai selendang, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah selendang tersebut. Setelah itu beliau meminta kepada para pemuka setiap kabilah yang berselisih itu untuk menjadi wakil bagi kabilahnya masing-masing. Setiap kabilah. Ya, mereka menjadi wakil bagi kabilahnya agar memegang ujung-ujung selendang. Selendangnya dipegang, ujung-ujung, semuanya memegang. Kemudian Hajar Aswad itu diangkat bersama-sama. Akhirnya Rasulullah yang turun. Ya, jadi ditaruh di selendang. Akhirnya semua pimpinan-pimpinan kabilah itu memegang semua selendang itu. Jadi diangkat bareng-bareng. Akhirnya kan keduman semua ya, dapat semuanya ya. Akhirnya ketika sampai di tempat yang semula. Jadi keputusan ini menjadi keputusan terbaik yang dapat diterima untuk setiap kabilah. Jadi begitulah cara Rasulullah dalam menyelesaikan perselisihan di kalangan orang Quraisy. Jadi Rasulullah itu sangat unggul dan memiliki kecerdasan berpikir dan memiliki pandangan yang sangat tajam. Jadi beliau itu mendapat sanjungan karena kecerdasan yang dimilikinya. Akhlaknya yang luar biasa, lurus dalam berpikir, dalam mencapai tujuan. Jadi beliau itu cenderung dalam menyukai berdiam dalam waktu yang lama untuk mengamati sehingga memperoleh kebenaran. Jadi cara Nabi seperti itu. Untuk mendapatkan kebenaran dia berdiam dalam waktu lama berpikir gitu. Itu cara Nabi, tabiatnya seperti itu. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, ketika Ka'bah sedang direnovasi, Nabi Muhammad itu bersama dengan Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu sampai ke atas lutut agar kakimu tidak terluka oleh batu. Tetapi akibat diangkatnya jubah, beliau malah tersungkur jatuh seraya mengadakan pandangan ke langit. Beliau berkata, ini gara-gara jubahku. Nah, ini gara-gara jubahku. Kemudian beliau mengikatkan jubahnya dan sejak saat itu beliau tidak pernah menampakkan auratnya. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat menonjol di kalangan kaumnya karena
Nabi Muhammad itu memiliki apa? Keluhuran akhlak, keutamaan budi pekerti, serta sifat-sifat yang mulia. Jadi beliau itu orang yang paling utama kepribadiannya, terhormat di antara tetangganya, ya, lemah lembut, jujur dalam setiap ucapannya, terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat pada janjinya, sangat amanah dalam memegang kepercayaan, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Karena dalam dirinya terhimpun segala kebaikan, kesolihan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah, beliau membawa beban sendiri, memberi kepada orang miskin, menjamu tamu, menolong siapapun yang berada di dalam kebenaran. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Itu perjalanan Nabi sampai usia sebelum kenabian, yaitu usia 35 tahun. Ya, jelas ya.